ruang BP adalah ruang gagal di sekolah kita. Masih ada nggak di gereja kita? Jangan cuma ngomong dampak, ngomongin ini dulu. Kita setting ginian nggak? Dan yang namanya ruang gagal, ada 5 perabotan. Yang pertama, namanya acceptance, ini receptionnya nih. Terima dulu dong orang-orang gagal. Kita harus punya belief system, terima orang gagal, terima aja. Nanti yang merubah itu Tuhan. Terima kegagalan anak-anak kita. Shalom semuanya. Tadi udah dibilang nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara mau tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya janji jam-jam 2 gitu saya udah selesai. Gak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Oke, kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema kalian hari ini luar biasa ya, pelayanan yang impactful atau pelayanan yang berdampak. So, perikop ini sangat luar biasa, judulnya Pahlawan-Pahlawan Daud. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12, Alkitab bilang begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi-Baal orang Hakmoni kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia Sama, anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi ternyata saya ini adalah seorang yang gemar koleksi cerita-cerita perang. Saya di rumah itu selain koleksi cerita perang, saya kolektor musik juga. Jadi kalau saya masuk ke gereja, biasanya saya pengen denger dan lihat tim praise and worship-nya. Karena compact disc di rumah saya tuh ada 10.100. Ya, semuanya asli, nggak ada yang bajakan. Ya, you name it, dari Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, solo-solo. Oh, saudara nggak tahu gini-ginian ya? Saudara mukanya Hillsong banget kayaknya, ha? Jadi semua 70-an Rush, Genesis, saya lengkap semuanya. Oke? Dan saya nggak cuma beli, saya dengerin, saya baca liriknya. Oke? Nah, cerita perang juga sama. Saya beli semua bukunya, kalau ada DVD-nya saya beli, saya tontonin sampai saya hafal. Jadi yang saya belum hafal itu Rusia lawan Ukraina, karena belum selesai perangnya. Oke? Kalau yang perangnya udah selesai, saya hafal semua. Oke, perang Korea lah, perang Vietnam lah, perang Patimura tahun? Saudara tahu Patimura?
Bukan nama jalan di Kebayoran loh ya. Itu nama pahlawannya dari Maluku. Oke. Saya rasa kalau saya tanya perang Imam Bonjol segala macam, saudara mungkin sudah lupa. Nah, saya hafal ngelotok. Nah, ternyata cerita-cerita perang di Alkitab gak kalah serunya. Seru banget kalau kita baca dengan teliti. Karena dari sini aja, dari 4-5 ayat ini aja, udah seru dibacanya. Ya, jadi ada Triwira, ini adalah pasukan elitnya Daud. Ada 33 orang, termasuk 3 orang ini. Kepalanya 3 orang ini, Isibaal, Eleasar, sama Sama. Oke, dan mereka disebut dengan Triwira. Isibaal kalau saudara baca, dia 1 orang dalam 1 pertempuran bunuh 800 orang. Coba, 1 bunuh 800. Ini orang pasti well trained. Ini orang skillful dalam mainin pedang. Zaman dulu belum ada pistol, belum ada apa-apa. Oke, pasti dia skillful banget. Lalu yang berikutnya Eleasar, dia membunuh demikian banyak kata Alkitab, sampai pedangnya melekat pada tangannya. Pernah baca Alkitab sampai Alkitab melekat di tangan? Gak pernah, saya rasa gak pernah ya. Dia sampai pedangnya, dia mau lepas itu gak bisa, melekat di tangannya. Lalu yang terakhir namanya adalah Sama, dia mempertahankan ladang penuh dengan kacang merah. Ya, kita harus terima kasih sama-sama. Kalau tidak ada Sama, kita nggak akan pernah menikmati Brennebon. Oke? Karena dia yang mempertahankan ladang ini. Nah, namanya seorang pahlawan, dia selalu terlatih di segala medan. Betul apa betul? Kalau kita ngaca sama dunia kekristenan hari ini, seringkali yang kita temukan adalah jagoan kandang. Di gereja ini nggak ada. Di gereja lain saya suka temukan. Kita ini cuma jago di hari Minggu aja. Kita cuma jago di acara yang namanya kebaktian. Kita jago banget 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Kita jago liturgi, jago kita. Tapi waktu selesai terima doa berkat, kita bukan jagoan. Kita seringkali yang ada adalah kita satu frekuensi sama kerajaan kegelapan. Waktu kita masuk di marketplace, kita ikut-ikutan korupsi, kita ikut-ikutan markup yang gak jelas, kita ikut-ikutan selingkuh, dan lain sebagainya. Kita nggak satu frekuensi justru sama kerajaan sorga. Ya, tapi kalau hari Minggu, ya di acara-acara kebaktian, kita kelihatan pahlawan banget. Kita kelihatan heroes banget. Oke? Nah, tapi Tuhan tuh nggak mencari seperti itu. Tuhan mencari benar-benar orang-orang yang berdampak. Karena orang Kristen lihat deh di mana-mana. Senin itu kuat banget karena Minggu baru dikhotbahin. Selasa, ya mulai tergoda lah. Rabu tergoda banget, Kamis kepleset. Jumat parah, Sabtu nyesel. Minggu ke gereja lagi. Gitu-gitu aja terus kita. Modelnya kita. Ya, kita nggak pernah ada dampak yang benar-benar sesungguhnya. Kita nggak berdampak di toko kita, di tempat usaha kita, partner bisnis kita nggak bisa lihat ada Christ-like di dalam kita. Ya, keserupaan dengan Kristus. Orang-orang gak bisa lihat. Klien kita gak bisa lihat. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, saya gak akan bahas ke sana, tapi pertanyaannya. Orang ini, 3 orang ini, itu datangnya dari mana sih? Ya, mereka langsung jago seperti ini, langsung ditulis, tiba-tiba pop up gitu di 2 Samuel 23. Ya, langsung jadi jagoan semua. Saya rasa kita kalau nonton film kita tahu lah. Jagoan biasanya ada latar belakangnya. Ya, Marvel, DC, pernah nonton? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? No, I'm kidding. Ya, kayak Batman gitu ada latar belakangnya, Superman ada latar belakangnya. Sama, 3 orang ini nih dari mana datangnya? Langsung jadi jago, langsung jadi skillful, langsung well trained atau dari mana mereka? Nah, saya akan ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Itu judulnya Daud di Gua Adulam. Oke. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar apa saudara? Tukang piutang. Dan setiap orang yang sakit hati.
Maka ia atau Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata 3 orang triwira tadi, lulusan Goa, bukan lulusan sekolah Alkitab. Lulusan Goa Adulam. Mereka bukan S3, ya, mereka gak punya gelar sama sekali. Ya, mereka cuma lulusan Goa. Dan prestasi mereka, kesukaran, utangnya banyak, sama sakit hati. Itu prestasi mereka. Mereka outcast banget. Saudara kalau pernah ke Israel, ya, atau nanti kalau ke Israel, amin saudara, berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Kalau saudara ke Israel, posisi Goa Adulam itu di lereng gunung. Di daerah namanya En-Gedi. Dan ini bukan bicara goa yang kecil gitu enggak. Ini goa yang besar, cukup besar. Dan posisinya itu enggak enak banget. Orang mesti mendaki. Ya, yang goes-goes karena saya tahu Dieter itu sering ketemu saya di jalanan lagi main sepeda. Ya, sepeda itu naik di Semanggi aja tuh udah nggak enak, effort gitu loh. Naik di flyover itu udah effort. Ya, apalagi yang tahu KM0 gitu ya. Itu effort banget. Nah, ke En-Gedi, ke Goa Adulam itu effort banget. Karena dia tanjakan. Ya, istilahnya nggak ada orang yang mau ke sana. Bukan daerah yang nyaman, bukan daerah turis dan lain sebagainya. Tapi disitulah posisinya Goa Adulam. Dan tiba-tiba dengan Daud berhimpunlah 400 orang yang mereka punya karakter sakit hati, utangnya banyak, dan mereka hidup dalam kesukaran. Saya nggak tahu masalah saudara, tapi hari ini saya ketemu banyak orang yang hidup dalam kesukaran. Sukar terkoneksi dengan orang tua, sukar terkoneksi dengan anak-anak. Saya nggak bicara suami dan istri ya. Kita bicara soal anak-anak kita. Hari ini banyak orang tua suka datengin saya. Mereka komplain soal anak-anak mereka. Banyak oma opa suka datengin saya, komplain soal cucu-cucu mereka. Saya ini ngerasa kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Saya sama orang tua nyambung, sama anak muda saya juga nyambung. Ya, saya bisa duduk sama anak muda berjam-jam, saya bisa duduk sama orang tua berjam-jam. Oke? Banyak orang tua datang, "Pak, liatin tuh Pak, anak saya TikTokan terus." Saya cek sama anaknya, ternyata anaknya lagi cari duit, TikTok live. Ya, gak nyambung nih. Orang tua sama anak gak nyambung. Dan ini ulahnya siapa? Iblis. Iblis selalu senang lihat bapak dan anak gak nyambung. Senang banget. Makanya para orang tua atau calon orang tua dan para anak-anak yang belum punya anak, yang masih punya orang tua, carilah koneksi sebelum koreksi. Temukan koneksi dulu. Handphone kita kalau mau di-upgrade, dia minta kita cari koneksi kan? Wi-Fi. Sebelum dia di-upgrade. Sama. Kita jangan suka koreksi anak-anak kita tanpa ada koneksi. Kita akan kehilangan mereka. Kita koreksi terus mereka, kita akan kehilangan mereka. Karena yang namanya generasi selalu berbeda. Saya sama anak saya udah beda. Saya Gen X, anak-anak saya udah Zillennials, perbatasan mereka. Millennial sama Zillennial. Nah, saya untuk mengerti mereka, saya mesti ngobrol sama mereka. Untuk mengerti karakter mereka. Waktu kita mengerti, pelayanan kita gampang banget dampaknya. Gampang banget. Waktu kita nggak ngerti mereka, kita kayak aimless. Kayak nggak tepat sasaran. Karena kita nggak ngerti mereka. Tahu nggak salah satu karakter mereka? Mereka udah nggak suka hierarki. Hierarki itu mereka udah nggak suka senior atau junior. Mereka nggak ngelihat orang lewat senior atau junior. Makanya orang tua yang kaget dipikirnya mereka kurang ajar. Padahal mereka cuma speak up kok. Generasi saya kalau ngomong sama orang tua dipikirnya kurang ajar. Generasi saya. Mereka enggak. Mereka maunya speak up. Ya, jadi jangan pikir mereka itu kurang ajar. Enggak, mereka cuma mau ngomong sama kita. Mereka enggak suka lagi hierarki senior atau junior. Karena mereka ngelihat orang dari kapasitas. Makanya produser saya itu umurnya 25 tahun. Seumur anak saya yang nomor 2. Dia bisa ngatur-ngatur saya. Karena apa? Kita saling respect. Saya respect dia respect saya. Itu mereka.
Kita datengin mereka, saya kakak rohani kamu ya. Wah, mereka udah, lu siapa? Mereka kan begitu. Jadi kita perlu mengerti karakter mereka. Mereka sukanya diedukasi lewat ngobrol. Makanya sering-sering ngobrol sama mereka. Makanya sekarang podcast di mana-mana. Oh, saudara nggak tahu podcast ya? Oke. Podcast di mana-mana. Podcast itu ngobrol tapi syarat dengan edukasi. Itu podcast. Ya, dan itu dunianya mereka. Itulah dunianya mereka. Kalau kita nggak mengerti mereka, wah, sulit. Kita nggak mengerti orang tua kita juga sulit. Karena zaman orang tua kita, itu nggak ada ChatGPT, nggak ada Google mereka. Mereka kekurangan informasi. Ya, makanya parenting mereka itu copy paste. Mereka copy dari orang tua mereka, dari oma opa kita, mereka paste ke kita. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Makanya kita perlu re-parenting. Kalau punya anak hari ini, nggak bisa copy paste. Mungkin beberapa masih relevan, ajaran orang tua kita, beberapa udah enggak. Udah enggak. Makanya temukan koneksi dulu. Saya pernah lihat pemandangan di gereja, bukan di gereja ini. Ada anak muda cuman tanya sama bapaknya, "Pak, Lady Gaga tuh siapa?" Bapaknya langsung jawab, "Setan, jangan didengar, setan." Kok gitu sih sama anak-anak? Anak-anak tuh gak bisa digituin hari ini. Kalau kita gak tahu Lady Gaga tuh siapa, ya, cuman tahu WL-nya Rumah Harmoni, ya, bilang sama anak-anak, Daddy gak tahu Lady Gaga tuh siapa. Tapi kita bisa cek nanti di Google. Dan kita akan bahas sama-sama. Gitu dong sama anak-anak. Koneksinya terjalin, ya. Dan koreksi pasti dengan sendirinya terjadi. Karena ada connection. Oke? Orang tua biasanya kalau udah mentok gak bisa ngomong mana anak. Bahasanya orang tua sama di kota manapun dan di negara manapun. Waktu Daddy seumur kamu, udah mentok tuh biasanya. Ya, anak-anak zaman sekarang ya beda lah Dad. Udah beda lah. Kita seringkali sukar ketemu koneksi sama anak-anak kita. Sebenarnya sama, kita lagi di Goa Adulam sebenarnya. Sama. Ya, kita nggak mungkin punya dampak kayak Triwira itu. Kalau kita nggak bersedia dipimpin. Mereka bersedia dipimpin oleh Daud. Daud itu selalu menggambarkan Kristus. Ya, bersedia nggak kita dipimpin? Cari koneksi juga sama Tuhan. Dalam kita bangun koneksi ke anak-anak kita. Ke generasi berikut dan seterusnya. Kita mesti punya koneksi yang tepat sama Tuhan dan sama anak-anak kita. Sama Tuhan itu paling penting. Bersedia dipimpin sama Tuhan. Itu penting sekali. Dan orang-orang sakit hati. Wow, banyak banget di sini. Lagi ngumpul. Saudara tahu sakit hati adalah sakit paling parah di dunia? Bukan cancer loh, tapi sakit hati. Saya sering ketemu orang cancer. Ternyata mereka simpen luka. Dan mereka bilang gini, saya gak mungkin bisa lupain. Yang suruh lupain itu siapa? Kayaknya kita perlu edit terms itu deh ya. Forgive and forget. Emang bisa di forget? Gak bisa. Gak bisa. Otak kita nih gak sama komputer. Yang ditaruh di trash hilang langsung. Otak kita beda sama otaknya komputer. Ya, komputer buatan manusia, kita buatan Tuhan. Beda. Yang namanya forget itu gak mungkin. Tapi orang yang mengampuni adalah orang yang waktu dia forget, waktu dia remember, ya peristiwa yang menyakitkan, dia bisa ngomong gini, saya udah gak luka lagi. Itu orang yang forgive. Dia gak akan forget, tapi waktu dia mengingatnya, dia bisa bilang, Tuhan terima kasih, saya disakitin waktu itu. Karena saya disakitin, saya jadi pribadi yang stronger than before. Betul apa betul? Tuhan terima kasih saya dibohongin. Jadi terima kasihlah sama orang-orang yang bohongin kita. Berat nih kayaknya nih. Karena pernah dibohongin kita jadi lebih bijaksana kan? Ya. Ya. Waktu dia ingat itu, dia udah gak marah lagi. Itu orang yang forgive. Ya, jadi forget itu gak mungkin. Tapi waktu kita remember, kita udah gak sakit lagi. Kita gak terluka lagi. Gak pengen balas dendam lagi. Kita bisa let go. Itu orang yang forgive.
Makanya sakit hati itu adalah sakit paling parah di dunia. Saya waktu nonton Monster, saya kaget di Netflix. Udah nonton? Saudara kayaknya asli gak tahu apa-apa ya? Hah? Tahu Netflix? Hah? Okay. Ini film Monsters, ini true story. Karena tahun 89 saya baca beritanya. Ya, ada Hernandez Brothers bunuh papa mamanya secara sadis. Kakak beradik. Ya, difilmin sama Netflix. 9 episode difilmin. Saya waktu nonton, that's why. Kakak adik ini jadi monster dua-duanya. Karena apa? Di-abuse sama papa kandungnya. Fisik, verbal, seks. Lengkap nih, triple combo. Jadi monster mereka. Mereka bunuh dengan sadis papa mamanya. Sakit hati itu mengerikan. Makanya saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada Meggy Z, bukan Megadeth ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Karena sakit hati itu mengerikan. Nah, ternyata gua Adulam ini, kalau saya pakai istilah hari ini namanya adalah ruang gagal. Pertanyaannya, kita bangun ruang gagal nggak hari ini? Di pelayanan kita? Atau kita mau hura-hura aja? Mau lihat orang cuman ditembel-tembel, kelihatannya baik, pura-pura baik, pura-pura pulih, padahal sebenarnya masih 3 ini nih. Hidupnya sukar, sakit hatinya masih ada, utangnya di mana-mana. Cuman mau kelihatannya, akhirnya yang kita bangun cuman pencitraan, bukan dampak. Makanya kalau punya cell group saudara, jadikan cell group saudara itu ruang gagal. Ya, boleh belajar Alkitab, boleh. Tapi terima orang yang gagal. Jangan gereja itu kayak tua-tua yang ketemu Yudas. Yudas waktu gagal, di momen kalahnya, dia datengin nih tua-tua. Masih ingat komentarnya tua-tua? Itu urusan kamu, bukan urusan kami. Tanpa kita sadari kita sering ngomong ginian sama anak-anak kita. Sama orang yang gagal, bukan urusan saya, itu urusan lo. Saya ada utang, ya itu urusan lo. Kenapa mau ngutang? Saya terluka hatinya, ya itu urusan lo. Kenapa mau pacaran sama dia? Seringkali orang yang datang di momen gagal mereka, kita komentarnya kayak gitu. Orang yang gagal dikomentarin kayak gitu, lihat Yudas makin offside. Akhirnya dia memutuskan langkah yang ekstrim, bunuh diri. Cuman karena waktu dia di ruang gagal digituin. Nah seringkali kita gak mempraktekkan ini, cuman pengen dampaknya doang. Ini dulu. Sebelum berdampak, ini dulu. Ruang gagal. Saudara sadar gak, orang Kristen jarang bahas hari Sabtu. Yang dibahas Rabu Abu. Betul. Terus Kamis apa tuh? Kamis Putih. Terus Jumat Agung. Sabtu gak pernah dibahas kan? Langsung hari Minggu, Resurrection. Paskah. Ada seorang teolog, saya gak dekat-dekat amat sama para teolog. Tapi ada seorang teolog yang menulis buku, namanya Shelley Rambo. Dia menulis buku yang luar biasa tentang Black Saturday. Dia bahas itu hari Sabtu. Berikut ayat-ayatnya, nanti kesempatan lain ya. Kita akan share ini. Ternyata di hari Sabtu itu, Yesus itu lagi perang sama semuanya. Ya, sama kematian, sama anxiety, sama semuanya dia lagi kalahin. Makanya hari Minggu dia bangkit. Hari Sabtu dia bukannya mati gitu aja, bukan. Dia lagi did something yang luar biasa. Nah, ternyata orang yang masuk di momen gagal, masuk di kuburan, yang orang-orang mungkin bilang, mati loh. Udah matilah pelayanan lo, matilah bisnis lo. Sering dengar? Orang ngomong kayak gitu? Ya, sebenarnya waktu orang memframing kita seperti itu, kita sebenarnya lagi didatengin sama Tuhan sebenarnya. In our Black Saturday. Dan orang yang lagi masuk di ruang gagal, sebenarnya dia lagi mendekati momen kebangkitan. Sabtu ke Minggu deket banget kan? Tapi seringkali orang yang masuk di momen kalah mereka, kita kayak tua-tua yang ngomong sama Yudas. Kita gak kayak Yesus yang nemenin orang di kegagalan mereka. Manusia gitu kan? Waktu kita lagi musim bunga, semuanya mau kenal kita. Uang kita berbunga, semua mau dekat.
Usaha kita berbunga, semua mau dekat. Kita masuk musim gugur, semua mau dekat? Enggak, semua unfollow, semua delete kontak gitu kan. Tolong ingat baik-baik, Yesus gak pernah unfollow kita. Dia selalu ada di kegagalan kita. Dia ada di ruang gagal kita. Saya ingat banget waktu SMA, saya punya guru favorit. Guru BP. Namanya Bu Betty. Saya waktu SMA tuh paling sering bolos. Ya, kalaupun masuk ke kelas, saya ngobat dulu. Nggak ada yang tahu juga ngobat ya. Saudara tahu apa ya? Hah? No, I'm kidding. Saya ngobat, jadi kalau di kelas itu saya ketiduran. Di kelas. Oke, nggak pernah bikin PR. Jadi guru-guru SMA waktu ketemu saya selalu sarkastik ngomongnya. Tumben sekolah. Tumben bikin PR. Semuanya sarkastik. Nah, saya kalau udah males lagi off drugs, ya, lagi bangun gitu, saya males biasanya di kelas. Saya belaga-belaga sakit. Belaga sakit biasanya dibawa ke ruang BP. Ya, nah guru BP-nya Bu Betty. Dia kalau ketemu saya tidak pernah sarkastik. Dia selalu, halo Jesse anak pinter. Bu Betty, kamu tuh pinter kalau kamu banyak baca. Itu sama aja dengan dia ngomongin dengan kamu tuh males, sama aja sebenarnya. Cuman dia mengemasnya dengan bijaksana. Waktu reuni SMA 25 tahun, berapa tahun lalu? Wah, ketahuan umur gue nih. Sebelum COVID pokoknya. Bu Betty datang. Yang pertama dicari, Jesse Lantang mana? Teman-teman saya bilang, lagi di Manado Bu. Oh udah pindah ya? Enggak Bu, lagi tausiah. Bu Betty keluar air mata. Ruang BP adalah ruang gagal di sekolah kita. Masih ada gak di gereja kita? Jangan cuma ngomong dampak, ngomongin ini dulu. Kita setting ginian gak? Dan yang namanya ruang gagal. Ada 5 perabotan. Yang pertama namanya acceptance, ini receptionnya nih. Terima dulu dong orang-orang gagal. Kita harus punya belief system, terima orang gagal, terima aja. Nanti yang merubah itu Tuhan. Terima kegagalan anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini banyak yang bunuh diri, saudara baca berita itu? Over stupid things. Cuman karena ketinggalan handphone lompat dari mall lantai 6. Ada di Pekalongan. Ya, cuman karena satu semester A semua, B-nya 1 minum racun, meninggal. Ya. Anak-anak kita tuh banyak yang ternyata dituntut sempurna. Padahal yang nuntut gak sempurna-sempurna amat hidupnya. Namanya orang tua. Gak sempurna amat hidupnya. Ya. So, acceptance itu penting sekali. Percayalah, nanti Tuhan akan merubah orang itu. Apalagi kita ngomong LGBT. Saya bisa bicara sama saudara sampai sore. Banyak LGBT saya berdiri di kegagalan mereka. Tiba-tiba minta dibaptis. Tiba-tiba lepas wig. Tiba-tiba lepas bulu mata. Ternyata ganteng. Ya. Ternyata dia mengalami luka masa lalu. Makanya LGBT itu akibat. Bukan sebab. Jangan memframing orang dari akibat. Perbaiki sebabnya. Tahu kan hukum sebab dan akibat? LGBT cuma akibat. Terima. Accept mereka. Ruang gagal tuh perabotannya itu yang pertama. Yang kedua, temenin mereka. Jadi stewardess gitu. Tahu gak pramugari pesawat? Nemenin penumpang dari take off sampai landing. Ya, kita gitu gak? Sama orang yang gagal. Oke, ada orang gagal, saya udah sampai nangis dengernya. Setiap ada orang gagal di gereja, selalu dibuang. Yesus kan ngomongnya, pulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Gereja beda ngomongnya, pulanglah dan jangan kembali lagi. Gereja ini enggak, ini gereja lain. Ya. Kalau ada orang didisiplin di gereja, kita nemenin enggak? Waktu dia didisiplin gitu, besok lu ngopi sama gue ya. Saudara tahu nggak, konsep ini merubah metode konseling saya yang bertahun-tahun saya bangun. Saya biasanya konselingin orang tuh nguruin. Ya, minggu depan hafal ya Matius 7. Minggu depannya lagi hafal ya lagu gereja ini ya. Ya, saya biasanya gituin orang kalau konseling. Sekarang udah enggak. Saya cuman temenin mereka. Terus ngapain? Apa yang diobrolin? Lady Gaga, Dua Lipa.
Wine paling baru tuh apa? Itu temenin mereka. Temenin di dunianya mereka. Nanti Tuhan yang merubah mereka. Karena apa? Mereka merasa punya temen di ruang gagal. Temenin. Jangan jemu-jemu, ajak mereka ngopi, cantik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perabotan yang ketiga, namanya adalah tukeran POV. Tukeran point of view. Orang kalau gagal, biasanya point of view-nya, Tuhan lagi hukum saya. Saya lagi dihukum sama Tuhan. Orang tuh kalau lagi dalam proses, punya dua sikap salah. Tahu? Dia marah sama Tuhan yang satu. Yang kedua, dia pikir Tuhan lagi marah sama dia. Ini salah nih dua-duanya. Dan itu seringkali orang yang lagi gagal, POV-nya seperti itu. Nah, ketemu kita di ruang gagal, exchange dong. Tukeran POV. Tuhan gak lagi marah sama kamu, Tuhan lagi sayang sama kamu. Justru kamu ada di ruang gagal, sebentar lagi kamu akan bangkit. Karena diproses sama Tuhan, bukan artinya lagi dihukum sama Tuhan. Tolong ingat ini baik-baik. Tuhan tuh lagi sayang, makanya Tuhan proses saudara dan saya. Supaya apa? Naik kelas. Tukeran POV. Orang kalau POV-nya berubah, akhirnya dia masuk ke perabotan yang keempat. Namanya the power of dialing. Saudara tahu nggak, orang-orang Amerika tuh punya kultur, kalau ada apa-apa bahaya, mereka dialing 911. Kita kalau trauma lagi manggil, kita dialingnya kemana? Kita bisa jawab masing-masing. Kita bisa jawab. Ada orang ke bawah lagi, karena apa? POV-nya nggak berubah. Point of view-nya nggak pernah berubah. Makanya kembali lagi. The power of dialing tuh ada di segala aspek. Keuangan lah, masa lalu lah, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh dalam keuangan ya. Saya sama istri tuh jarang banget keluarin uang. Tapi kalau udah dengar ada promo tiket ke Jepang, itu the power of dialing saya langsung keluar. Kalau dengar Jepang, karena saya cinta banget sama Jepang. Apalagi kalau ada konser di Jepang, makin lagi. Udah keluarin tiket, pesawat, tiket konser juga sekalian. Oh nggak tahu konser saudara ya? Oke. Oasis Reuni mau konser Oktober di Jepang. Oh nggak tahu Oasis juga ya? Oke. Kita perlu ngopi kayaknya ya. The power of dialing. Kita tuh dialingnya kemana kalau ada sesuatu yang kita dengar? Ada sesuatu yang ngorek trauma kita. Dialing kita kemana? Kalau point of view kita berubah, saya percaya kita punya the power of dialing itu ke God's word. Ke pribadi namanya Yesus. Bukan balik ke masa lalu. Bukan. Oke? Lalu perabotan yang kelima namanya alignment. Jadikan gereja ini, sel grup saudara itu bengkel, bukan showroom. Alignment tuh istilah di bengkel, spurring and balancing. Mobil kalau habis ganti oli dan lain sebagainya, 3 bulan kemudian tuh mobil balik atau mobil tuh jadi sempurna di jalanan. Dia balik. Ya. Staff di bengkel waktu mobil saudara balik, saudara dicemberutin atau disenyumin. Selamat datang gitu. Halo Pak, disebut lagi namanya. Gereja kita gitu gak sih? Orang Kristen gitu gak sih? Atau kita cuman mau jadi showroom? Yang orang kelihatannya bagus-bagus saja, kelihatannya. Ya, main tempel sini, tempel sana, dan seterusnya. Alignment is needed. Karena orang habis graduate dari ruang gagal, dia bisa balik lagi. Ya, kita punya kemampuan menerima mereka gak? Peluk mereka lagi dan seterusnya. Kenapa saya bicara ini? Karena Yesus selalu ada di ruang gagalnya saudara dan saya. Kita bolak-balik. Cuman Yesus yang berdiri di sana. Kayak Ibu Betty selama 3 tahun. Cuman 3 tahun. Yesus itu seumur hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Dia ada di ruang gagal kita. Gua Adulam adalah ruang gagal untuk 400 orang. Tapi mereka mengizinkan Daud memimpin mereka. Saya suka ditanya sama orang-orang Kristen. Pak, Bapak kalau nggak suruh orang Kristen bertobat gimana Pak? Iya kita tahu Tuhan sayang sama kita, tapi kalau nggak pernah disuruh bertobat. Saudara, ini PR buat saudara.
Coba baca perumpamaan pertama di Lukas 15. Lukas 15 ada 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Domba yang hilang, ada berapa domba saudara masih ingat? 100. Yang hilang berapa? 99 atau 1? 1. Gembalanya tinggalin yang 99. Oke? Dicari domba ini sampai ketemu. Dan waktu ketemu, dipukul nggak dombanya? Lu kemana aja? Bok! Begitu. Hah? Alkitab jelas mencatat gembala ini gendong domba itu. Dan dia seneng banget sampai di peternakan dia adain pesta. Tetangga-tetangganya mungkin itu gembala gila atau gimana itu? Hah? Domba yang hilang ketemu malah pesta. Pertanyaannya, pertobatan itu usaha siapa sebenarnya? Gembalanya atau dombanya? Yang ninggalin 99? Gembalanya. Yang nyari? Gembalanya. Yang nemuin? Gembalanya. Yang gendong? Gembalanya. Yang bersuka cita? Gembalanya. Yang ngadain pesta? Gembalanya. Bukan dombanya. Tugas dombanya adalah mengizinkan. Consent. Sama kayak 400 orang ini. Mengizinkan diri mereka dipimpin sama Daud. Kita mengizinkan gak Tuhan pimpin kita? Bisa aja waktu Tuhan, yuk pulang yuk. Gak mau. Lebih enak di sini. Di Semak Duri lebih enak. Saya gak mau pulang. Tapi domba ini mengizinkan digendong sama gembalanya. Itu arti pertobatan yang sesungguhnya. Kita mengizinkan hidup kita, pikiran kita dipimpin sama Kristus. Itu arti kata pertobatan. Merubah POV kita. Merubah cara kita berpikir. Itu pertobatan. Dan saudara mesti tahu, saya akan masuk di bagian terakhir. Di ruang gagal, di gua Adulam, pengharapan itu harus jadi kontennya. Orang ketemu pengharapan di situ. Saya udah sering dan banyak lihat gereja, orang datang gak ketemu pengharapan. Makanya sekarang banyak orang pindah kan? Pindah dari kita. Waktu ketemu mereka bilang, gue kecewa sama gereja. Semua alasannya begitu. Karena gak ketemu hope, gak ketemu pengharapan. Yuk ayat terakhir, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Benar terakhir. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah apa saudara? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Ini bahasa Inggrisnya forerunner ya. Kita kenal dengan istilah forerider, perintis. Bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Penulis Ibrani mencatat, Ibrani 6 nih suka jadi kontroversi. Ya, sekali selamat atau tidak. Ya, makanya saudara mesti minta dipimpin sama Roh Kudus. Kita nih selamat sekali untuk selama-lamanya atau kita bisa hilang keselamatannya. Itu Ibrani 6 bahas. Dan ini suka jadi kontroversi. Oke? Nah, ternyata di 2 ayat terakhir jelas dikatakan pengharapan atau hope itu seperti sauh yang kuat. Kita kalau dengar kata pengharapan atau ada acara apa, peresmian ulang tahun, harapannya apa? Saudara sering dengar gak jawaban orang kalau ditanya harapannya apa? Selalu fokusnya kepada diri sendiri, exactly. Saya mau sehat, saya mau umur panjang, saya mau toko saya laku, saya mau restoran saya laris, dan lain sebagainya. Tapi tolong ingat baik-baik hari ini, kata pengharapan itu bahasa Yunaninya elpis. L spasi P-E-S-E. Elpis. Bukan Elvis Presley ya. Elpis. Elpis kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah rope, tali, sauh, jangkar. Itu artinya. Saudara pernah lihat kapal jangkarnya wireless? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Jangkar wireless tuh gak ada. Kalau ada, itu kapal parkir di Tanjung Priok, mungkin besok dia udah gak ada lagi. Dia pindah di Kalimantan mungkin. Karena terombang ambing, gak ada jangkarnya. Oke? Nah, pengharapan, arti yang sesungguhnya adalah kita terkoneksi dengan rencana Tuhan.
Pertanyaannya, apakah kegagalan kita memutuskan tali pengharapan? Tidak sama sekali. Yang sering mutusin tuh kita orang Kristen. Yang sering mutusin tuh pendeta seringkali. Kamu tuh gak ada gunanya, anak-anak kita gituin. Yang keluar dari kita bukan content of hope dari perkataan kita. Dari perbuatan, dari keputusan kita. Tapi kutukan, discourage, membuat orang jadi hopeless. Ya, makanya di ruang gagal, pengharapan tuh syarat banget. Pengharapan. Orang bisa ketemu pengharapan waktu ikut komsel saudara. Mereka ketemu hope waktu ketemu dengan gereja ini. Ketemu sama saudara. Ruang gagal tuh isinya itu kontennya. Dari 5 perabotan tadi. Ya, hopefulness. Orang ketemu pengharapan. Dia tali. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, itu tali gak pernah putus. Ya, pegangan itu aman bagi jiwa kita. Seringkali kita lompatin yang satu ini ya, ranah namanya jiwa. Orang Kristen fokusnya sama tubuh, sama spiritual. Jiwa kita lewatin, makanya thanks to our Gen Z. Gen Z itu yang raise up awareness soal mental health. Hah? Kita selama ini kita lompatin soalnya. Kita tubuh ya sehat ya, didoain gak sakit segala macam. Sama spiritual. Kita kalau tubuh sakit, kita doain di gereja. Terus kita ngomong gini kayaknya biasa. Besok ke dokter ya. Kasih tahu dokter ngomong apa. Kayaknya lumrah kita ngomong kayak gitu. Tapi kalau jiwa kita sakit. Dan kita ngomong besok ketemu psikolog ya. Kayaknya aneh kayaknya. Kayaknya langsung krik. Psikolog? Lo gila atau gimana gitu? Kurang berdoa lo kayaknya. Hah? Kurang nyanyi lagu gereja, kurang penyembahan kayaknya. Ha? Jangan sampai gereja ini terjadi seperti Hana dan Imam Eli. Ingat cerita Hana dan Imam Eli. Hana tuh terluka jiwanya karena suaminya selingkuh. Dia mulutnya lagi komat kamit, orang kalau terluka jiwanya suka aneh-aneh. Dia mulutnya lagi komat kamit, Imam Eli ngomong gitu. Tuh cewek kenapa? Kayak orang mabuk. Jadi itu masih terjadi sampai hari ini. Gereja kalau lihat orang yang jiwanya terganggu, kita seringkali gak terima. Kita anggap orang itu aneh, orang gila lah, kurang berdoa lah. Jangan gituin orang-orang saudara yang jiwanya lagi terluka. Lihat, pengharapan nih aman, pengharapan dari Tuhan Yesus. Itu aman buat jiwa kita. Makanya NPD, gaslighting mesti dibahas di rumah Tuhan. Mesti dibahas. Seksolog segala macam mesti dibahas di gereja Tuhan. Ranah jiwa kita nih mesti beres. Makanya orang Eropa kalau saudara ketemu, wih baik-baik semua. Karena apa? Mereka hampir tiap minggu ketemu psikolog. Mereka selingkuh gak mau. Selingkuh yang banyak di mana? Di gereja kan? Di gereja ini enggak tapi. Hah? Selingkuh. Orang Eropa suruh selingkuh gak mau. Mereka baik-baik. Tapi bedanya sama kita, mereka gak bener. Gitu aja. Ya, karena baik sama benar tuh beda kan? Nah, spiritual mengajarkan kebenaran. Ya, jiwa mengajarkan kebaikan. Firman Tuhan isinya tuh kebenaran, bukan kebaikan. Oke, orang jadi baik gampang. Nah, kita nih harus sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu datangnya dari kalau kita punya pengharapan. Orang yang terluka jiwanya seringkali jadi hopeless waktu ketemu orang Kristen. Ya, karena kita discourage. Kita nggak setting ruang gagal. Makanya mereka nggak bisa pegangan matali itu. Dan dibilang Yesus itu perintis. Saya pernah dari grade, macet mau ke airport. Mau ke airport macet dari Plaza Senayan, itu cek Google Map 2 jam. Saya nggak punya waktu 2 jam, bisa ketinggalan pesawat. Saya telepon teman saya yang polisi, dikirimin 4Rider. Sama tuh artinya, sama 4Runner. Dikirimin 4Rider. Di Google Map 2 jam, pakai 4Rider cuman 20 menit. Plaza Senayan ke airport. 20 menit. Makanya Yesus suka dibilang ini, dia membuka jalan saat tiada jalan. 4Rider. Kita mungkin bisa nyasar, karena itu normal. Tapi waktu nyasar, pegangan sama Tuhan Yesus. Pegangan sama pengharapan itu. Ya waktu jiwa kita lagi terluka. Ingat,
mental health itu sama pentingnya dengan spiritual health. Sama pentingnya. Buat jiwa kita tuh jadi sehat. Dengan apa? Pegangan sama Yesus. Kalau perlu ketemu psikolog, ketemu psikolog. Kalau perlu obat dari psikiater, ketemu psikiater. It's okay kok. Saudara bukan orang gila. Bukan. Kita cuman pengen jadi sehat soalnya. It's okay banget. Tapi jangan kayak orang Eropa. Jiwanya sehat, tapi spiritualnya udah gak pernah mau ke gereja mereka kan. Kita harus balance semuanya. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya percaya saudara, ya, dari tempat ini akan keluar orang-orang dari Gua Adulam yang akan jadi orang-orang yang skillful, well trained, berdampak, impactful dari gereja ini, dari sel grup saudara. Dan pesan terakhir saya, jangan pernah menyerah sama pengharapan. Karena pengharapan gak pernah nyerah sama saudara. Tali itu selalu siap di hadapan saudara. Jangkar itu siap supaya saudara gak terombang-ambing. Dia kuat buat saudara dan aman bagi jiwa kita semua. Saya percaya dari gereja ini, satu hari nanti menteri akan lahir dari gereja ini. Atlet terkenal lahir dari gereja ini. Karena saudara men-setting ruang gagal yang sesungguhnya. Ya, dan dampak yang sesungguhnya akan terjadi dari gereja ini. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara. Wah kenceng kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word.